Jadi, cara gampang untuk menentukan simpulan, kamu harus mencari gagasan pokok dari bacaannya. Sebenarnya bacaan ini ngomongin tentang apa sih? Nah, setelah itu simpulan itu harus berkaitan dengan gagasan pokok ya. Itu triknya. Jadi lebih mudah kan? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GEP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kita akan ngebahas tentang literasi bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan ada soal tuh dikasih sama Pak Menteri. Ini contoh soalnya. Jadi ini lebih ke arah literasi bahasa Indonesia. Ada bacaan, setelah itu kamu baca, analisis, nanti kamu simpulkan. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaannya. Kenapa diujikan literasi? Karena ternyata masyarakat Indonesia itu minim dengan literasi. Kayak sekarang aja peringkat Indonesia untuk literasi membacanya itu urutan 62 dari 70. Coba tuh ya, ternyata masyarakat Indonesia itu minim membaca. Nah, mungkin kenapa soalnya itu literasi ya karena biar masyarakat Indonesia itu atau pelajar-pelajar di Indonesia atau mahasiswa di Indonesia itu rajin untuk membaca. Jadi literasi bahasa Indonesia itu untuk SNBT 2023 itu lebih ke arah literasinya ya, bukan gramatikalnya. Kalau tahun lalu itu UTBK 2022 itu ada tuh di PBM atau di PU atau di PPU ada dua macam, ada yang literasi dan ada yang gramatikal ya. Gramatikal itu kayak penulisan yang benar atau kata baku atau kalimat efektif atau kata serapan dan lain-lain ya. Kalau kakak menyamakan literasi bahasa Indonesia itu dengan PBM, PPU atau PU ya, cuma pilih yang literasi, jangan yang gramatikalnya. Nah, contoh aja nih kayak kemarin ya, UTBK 2022 kemarin, kakak kasih contoh. Di sini ada UTBK 2021 untuk TPS di PBM, penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat, nanti ada bacaan. Nah, kamu disuruh mencari penggunaan tanda baca. Nah, itu menurut kakak gramatikal ya, yang hafalan. Karena kemarin lebih menitik beratkan ke penalaran atau ke literasinya. Setelah dibaca lalu disimpulkan ya. Nah, coba UTBK 2022. Penulisan kata yang bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Nanti ada bacaan, setelah itu kamu disuruh mencari penulisan kata yang bercetak tebal yang salah. Nah, yang ketiga ini UTBK 2022, TPS, PBM, kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 3 adalah, jadi kamu disuruh mencari kata sambung yang benar pada kalimat yang ada di teks ya. Nah, itu perbedaan antara gramatikal sama literasi. Kayaknya kalau menurut prediksi kita, untuk yang literasi bahasa Indonesia lebih cenderung ke penalaran, bukan ke hafalan, bukan ke gramatikalnya ya. Oke, langsung aja ya kita bahas soal-soalnya. Oke, ini kita langsung ya membahas contoh soal yang dikasih sama Pak Menteri. Nah, kalau ada literasi bahasa Indonesia, ini kan bacaan panjang nih. Kalau ini masih relatif pendek, tapi nanti ada tuh bacaan yang panjang banget. Mendingan baca pertanyaannya dulu. Nah, ini di sini pertanyaannya, berdasarkan bacaan di samping, bila seorang temanmu Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi selalu diare. Ya, kasihan ya, dia minum susu selalu diare. Ketika minum susu, apa yang akan kamu sarankan ya? Coba kita baca nih. Di sini khasiat susu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi.
Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang. Kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan atau intoleran yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu ya. Jadi kalau minum susu secara biologis akan menyebabkan diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya, sehingga rasa asli susu yang memualkan dapat dihilangkan. Sementara itu penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi. Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam susu, sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi. Jadi bisa diatasi dengan meminum susu dengan kadar laktosa rendah atau air susu yang sudah difermentasi, atau seperti yogurt ya, itu susu fermentasi yogurt, kefir, dan kaumis ya. Nah, apa yang akan kamu sarankan ketika temanmu Ari itu nggak bisa minum susu secara biologis ya? Coba yang A, Ari dapat mencoba minum susu dengan menambah sari jeruk. Ini enggak ya, ini bukan secara biologis. Yang B, Ari dapat mencoba susu bubuk seperti susu yang diminum oleh balita. Ini agak benar ya. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk ya. Cuma di sini susu bubuknya itu susu balita. Nah, coba yang C, Ari dapat mencoba minum yogurt. Nah, minum yogurt ini susu yang sudah difermentasi. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Ari dapat mencoba minum yogurt atau kefir atau kaumis ya. Untuk yang D dan yang E ini salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Di sini nomor 1 kita baca dulu nih pertanyaannya. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah simpulan berikut ini yang benar? Kamu harus tahu dulu simpulan itu artinya apa. Simpulan adalah pernyataan akhir yang bersifat umum dan dapat mewakili isi teks secara keseluruhan ya. Nah, itu tuh kesimpulan. Sedangkan dalam menentukan kesimpulan, langkah awal itu kita harus mencari gagasan pokok atau isi pokok. Lalu kesimpulan teks itu ya harus berkaitan sama gagasan pokok, sama isi teks. Nah, kita baca dulu ya teksnya. Jati yang tumbuh di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah diakui kualitasnya di dunia karena kayunya besar, batangnya melurus, dan polanya unik. Saat ini harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Namun mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati karena kayu jati lebih kuat, awet, dan indah dibandingkan kayu yang lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Meskipun keras, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan. Dari isi teks tersebut, maka gagasan pokoknya ini sebenarnya ngomongin tentang kayu jati yang banyak diminati dunia karena kualitasnya ya. Namun harganya itu semakin mahal karena hutan jati khususnya di Pulau Jawa itu makin berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada pengalihan fungsi hutan ya menjadi lahan pertanian. Nah, itu tuh isi pokoknya atau gagasan pokoknya. Berarti kesimpulannya itu adalah, nah kita cari ya, kita cari sesuai sama gagasan pokok tersebut. Nah, di sini nih harga kayu jati semakin mahal jika fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian ya. Kakak lebih cenderung jawaban yang C. Kalau yang A, fungsi hutan tidak dialihkan menjadi lahan pertanian jika harga kayu jati tidak mahal. Ini enggak ya. Tadi gagasan pokoknya itu sebenarnya kita ngomongin tentang jati yang diminati dunia karena kualitasnya. Namun harganya mahal karena berkurangnya hutan jati khususnya di Pulau Jawa. Ya karena fungsinya itu dialihkan ke lahan pertanian. Jadi lebih cenderung ke harga kayu jati semakin mahal jika fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian ya. Kakak lebih cenderung yang C.
nomor 2. Nah, ini bacaannya sama ya. Bacaannya itu ngomongin tentang kayu jati yang diminati oleh dunia karena kualitasnya. Di sini manakah informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati ya? Kalimat coba kita baca ya, yang berkaitan dengan mahalnya. Di sini kalimat yang pertama, di sini itu tidak ngomongin tidak menurunkan permintaan kayu jati kalau di kalimat pertama. Coba kalimat yang kedua, pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian. Ini enggak ya. Nah, di sini nih kalimat yang keempat nih. Namun, mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati karena kayu jati lebih kuat, awet dan indah dibandingkan kayu lainnya ya. Nah, berarti coba kita cek, kayu jati adalah salah satu komoditas penting bagi negara. Ini enggak ya, enggak memperkuat pernyataan ini. Nah, yang B, mebel berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual. Nah, pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati itu diperkuat oleh mebelnya berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual ya. Itu kaitannya sama tidak menurunkan permintaan kayu jati karena mebelnya berbahan kayu jati yang kuat. Kalau yang A, kayu jati adalah salah satu komoditas penting bagi negara, ini nggak memperkuat pernyataan ini ya. Yang C, belakangan ini banyak perajin kayu jati mengganti kayu jati dengan kayu jenis lain. Nah, ini malah tidak menguatkan pernyataan. Yang D, tinggi rendahnya permintaan kayu jati ditentukan oleh strategi pemasarannya. Enggak ya, pokoknya mah kayu jati itu bahan yang kuat aja dan mudah diolah, itu yang menyebabkan tidak menurunkan permintaan kayu jati. Pemerintah membuat aturan yang mempermudah perajin kayu untuk mendapatkan bahan baku kayu jati. Enggak juga ya. Berarti yang cocok itu adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3, masalah yang terdapat dalam paragraf di atas adalah ditanya itu masalah ya. Ini masalah dari bacaan di atas. Guru belum mengetahui adanya buku pelajaran digital, itu masalah ya. Nah, ini udah dapet nih. Kalimat pertama itu merupakan masalah. Coba kalau yang bawah-bawahnya masalah bukan ya? Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan 49 judul buku digital kecil di internet. Nah, ini bukan masalah ya, karena masalah intinya itu adalah si gurunya belum mengetahui adanya buku pelajaran digital. Pada tahun ajaran sekarang kemungkinan kecil sekolah menggunakan buku digital, walaupun program tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan murid dan orang tua. Guru belum sepenuhnya memahami cara memperolehnya. Nah, ini juga masalah juga nih. Si guru belum tahu cara mendapatkan buku digital. Di samping itu banyak guru belum mengenal buku digital. Nah, ini juga belum mengenal. Ini lebih banyaknya dari bacaan ini itu yang paling penting masalahnya itu adalah si guru belum mengenal buku digital yang diakses dari internet sehingga mereka harus dibekali pengetahuan tentang internet. Harus dibekali pengetahuan tentang internet. Coba kita cek. Buku pelajaran digital belum digunakan guru. Ya, ini belum digunakan karena kan belum mengenal buku digital. Berarti ini bukan ya, bukan masalah. Buku pelajaran digital belum dikenal guru. Nah, ini kita keep dulu nih. Ini kayaknya sih jawaban yang B nih. Yang C, guru yang tidak dapat menggunakan internet. Guru yang tidak dapat menggunakan internet. Ini bukan ya, gitu. Karena di sini kan ngomongin tentang buku digital kan. Si gurunya belum mengenal buku digital. Kalau internet nggak terlalu diomongin di sini. Buku pelajaran digital menguntungkan orang tua. Ini enggak. Guru tidak bisa menggunakan buku pelajaran digital ya. Masalah utamanya itu belum kenal sama buku digital. Jadi belum ke tahap untuk menggunakan buku digital. Jadi kakak lebih tepatnya jawabannya yang B. Buku pelajaran digital belum dikenal sama guru. Ada di pernyataan yang ini sama di pernyataan kalimat utama nih. Belum mengetahui adanya buku pelajaran digital ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Di sini ada wacana ya. Pertanyaannya, kalimat yang berupa rangkuman dari kedua paragraf tersebut adalah rangkuman merupakan gabungan gagasan pokok dari kedua bacaan ini nih yang disusun berdasarkan dari susunan bacaan tersebut. Nah, berarti kita harus mencari gagasan pokoknya dulu, kalimat utamanya dulu nih. Sebenarnya bacaan ini ngomongin tentang apa sih Kak? Gitu ya. Kita harus mencari gagasan pokoknya dulu. Nah, biasanya gagasan pokok atau kalimat pokok itu ada di kalimat pertama ya. Kita bisa tahu bahwa kalimat utamanya itu sebenarnya ngomongin tentang obat herbal
mengalami babak baru. Setelah itu, fasilitas industri ekstrak bahan alam DLBS yang berdiri tahun 2005 telah melakukan riset sejak tahun 2007. Ini enggak ya? Itu kalimat utamanya itu ternyata obat herbal mengalami babak baru. Ini sih penjelasan aja nih. Yang ketiga juga 5 jenis obat memanfaatkan ekstrak. Ini penjelasan. Yang keempat, ekstrak tanaman asli tersebut antara lain kayu manis. Nah, ini jenis-jenis herbalnya. Lalu yang kelima, selain itu sedang dikembangkan bahan baku obat herbal. Nah, ini dikembangkan bahan baku. Sebenarnya kan mewakili mengalami babak baru ya. Nah, bacaan yang kedua, upaya ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang mandiri di bidang bahan baku obat. Berarti obat herbal mengalami babak baru itu dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang mandiri di bidang bahan baku obat. Tantangan industri farmasi menghasilkan bahan baku obat ada pada nilai investasinya. Dana pengembangan bahan baku obat berbasis riset sekitar 300 miliar. Kalimat berupa rangkuman dari kedua paragraf tersebut adalah rangkuman dari paragraf yang pertama dan yang kedua. Ini tuh kan obat herbal mengalami babak baru sehingga mewujudkan cita-cita Indonesia yang mandiri di bidang bahan baku obat ya. Coba nih kita cari mana yang berkaitan sama gagasan pokok yang kakak sebutkan tadi. Coba yang A ya, fasilitas industri ekstrak bahan alam DLBS telah melakukan riset dengan biaya sangat mahal. Itu enggak ya? Enggak sesuai dengan gagasan pokok, enggak sesuai dengan rangkuman. Rangkuman itu hubungan antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua yang kakak sebutin tadi. Obat herbal mengalami babak baru sehingga mewujudkan cita-cita Indonesia mandiri di bidang bahan baku obat. Coba yang B, pengembangan obat herbal dalam negeri merupakan upaya mewujudkan Indonesia mandiri di bidang bahan baku obat. Jadi obat herbal dikembangkan mengalami babak baru. Nah, ini udah cocok nih pengembangan obat herbal sehingga mewujudkan Indonesia mandiri di bidang bahan baku obat sesuai dengan gagasan pokok ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C, 5 jenis obat memanfaatkan ekstrak tanaman. Ini nggak pokok ya, ini turunannya aja. Yang D, cita-cita Indonesia mewujudkan, ini kalimat yang di paragraf kedua. Ini enggak ya, nggak bisa mewakili. Yang E, hasil bahan baku obat herbal pada nilai investasi, ini enggak. Ini bukan kalimat pokok dari paragraf yang kedua ya. Jadi jawabannya yang B. Itulah soal-soal literasi bahasa Indonesia sebagai prediksi SNBT 2023 literasi bahasa Indonesia ya. Jadi kalian itu harus dari sekarang rajin-rajin membaca agar bisa terbiasa untuk menyimpulkan atau untuk membuat gagasan pokok dari bacaan-bacaan yang kalian baca ya. Nah, di sini ada latihannya. Kalian baca dulu pertanyaannya, setelah itu kalian baca literasinya, bacaannya, analisis, sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Semangat membaca dan semoga sukses dalam mengerjakan TPS SNBT 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.